Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kembali lagi dengan kami, kembali lagi dengan kita di Paguyuban Nur Ahad. Pada kesempatan kali ini, insya Allah nanti kita akan membahas mengenai syarat ibadah yang diterima oleh Allah. Tentunya sebelum kita masuk ke pembahasan, seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Baik, kita masuk ke pembahasan berkaitan dengan pembahasan sesuai dengan judul tadi, syarat sahnya diterima ibadah. Jadi tentunya ibadah tadi poin utamanya ya tentunya adalah ibadah fardu. Jadi ibadah fardu itu ada aturannya. Jadi ada pokoknya, ada poinnya. Tentunya kalau contohnya sholat itu dimulai dengan berwudu. Berwudu itu akan menjadikan cerminan ibadah sholat tadi itu diterima atau tidak. Berkaitan dengan itu maksudnya begini, berkaitan dengan orang yang betul-betul belajar, orang-orang yang betul-betul memahami. Dalam artian begini, apabila orang tadi itu baru belajar Islam, baru belajar wudhu, baru belajar sholat, dia sudah mengupayakan belajar mungkin melalui orang atau melalui buku atau apapun itu. Namun dengan keterbatasannya dia tidak mampu mencerna segala sesuatu halnya dengan tepat, dengan benar. Otomatis ya masalah sah dan tidak sah, masalah benar dan tidak benar itu tetap aja milik Allah, kan begitu. Contoh mudahnya begini. Banyak orang yang mungkin mempermasalahkan bacaan Al-Fatihah ya. Mungkin Al-Fatihahnya tidak fasih atau mungkin kurang tepat atau kurang apapun itu. Nah, kalau seandainya orang tersebut itu memang cedal, tidak bisa mengucapkan sesuai dengan lafaz yang semestinya, tentunya kan itu tidak menjadi problem, tidak menjadi masalah. Karena yang paling utama berkaitan dengan ibadah tadi ya cerminannya qalbu. Makanya sebelum kita itu bisa masuk ke ranah diterima dan tidak diterima, syarat sahnya seperti apa, itu tentunya kita harus membersihkan qalbunya terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya itu menjadi satu kesatuan. Perbuatan adalah cerminan qalbu, kan begitu. Jadi qalbu pun demikian. Jadi untuk menjadi seperti itu tentunya adalah ciri-ciri orang yang tidak munafik. Jadi antara qalbu, antara hati dan perbuatannya itu sama. Nanti akan menjadikan ibadah tadi mudah diterima oleh Allah. Mungkin seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Yang pertama, tanda-tanda orang yang berjiwa bersih itu yang seperti apa sih, Mas? Ya tentunya tanda-tanda orang yang berjiwa bersih ya. Mungkin kembali lagi ke qalbu tadi berarti ya. Jadi orang yang berjiwa bersih tentunya yaitu tadi orang yang tidak munafik. Jadi antara hati dan pikirannya itu sama, selaras, sejalan kan begitu. Namun perilaku sehari-harinya yang seperti apa dengan berkaitan dengan ciri-ciri orang yang mempunyai hati bersih. Tentunya sebetulnya itu mudah sekali diperhatikan ya. Jadi orang yang mempunyai hati bersih itu adalah orang yang tidak mudah didikte dengan situasi dan kondisi di lingkungannya, di sekitarnya. Jadi orang yang mempunyai hati bersih itu tidak seperti orang yang mungkin kita pikirkan. Kadang-kadang orang itu kan bahasanya seperti ini. Kalau kamu baik dengan saya, maka saya akan baik dengan kamu. Tapi apabila kamu jahat atau buruk dengan saya, itu maka saya akan buruk dan jahat kepada kamu. Itu berarti hatinya belum bersih, kalbunya belum bersih. Karena tindakan dia, perbuatannya dia itu masih didikte dengan situasi dan kondisi lingkungan sekitarnya kan begitu. Jadi kalau emang hatinya bersih, ya itu minallah. Minallahnya begini. Jadi untuk kita baik dengan tetangga itu merupakan perintahnya Allah. Jadi kata Allah, apabila engkau iman kepadaku dan hari akhir, maka hendaklah engkau baik kepada tetanggamu kan begitu. Jadi kita baik kepada tetangga, kepada teman, kepada rekan itu adalah perintahnya Allah. Jadi kita baik itu karena perintahnya Allah. Apabila orang yang kita baiki tidak kembali baik kepada kita, ya tidak masalah. Karena memang kita baik itu karena perintahnya Allah, tidak ada hubungannya dengan orang lain. Seperti itu. Jadi mau orang itu baik sama kita atau tidak baik dengan kita, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Karena kita menjalankan perintahnya Allah. Nah,
Apabila orang tadi sudah bisa menjaga kolbunya, menjaga hati dan pikirannya sedemikian rupa sampai bisa seperti itu insya Allah sudah menunjukkan bahwa kolbu atau jiwanya orang tadi itu betul-betul sudah bersih, karena segala sesuatu halnya dia melangkah itu karena Allah, karena mencari ridho Allah, seperti itu. Yang lain. Kalau itu kan konteks hablum minanas. Kalau konteks buat diri sendiri itu untuk mengalahkan biar jiwanya bersih itu gimana, Mas? Untuk bisa mengalahkan atau untuk bisa mengendalikan diri supaya jiwanya itu bersih, tentunya tidak mudah. Namun kuncinya satu, supaya kita bisa lebih mudah mengendalikan jiwa kita, mengendalikan diri kita supaya dapat minimal mendekati kolbu atau jiwa yang bersih adalah menjaga lesan. Kuncinya cuma satu, menjaga lesan. Dengan semakin banyak kita menjaga lesan, otomatis akan semakin banyak hal-hal yang tidak perlu, yang tidak kita sampaikan. Dengan begitu, sedikit demi sedikit, kita akan introspeksi diri, membenah diri, dan memperbaiki segala sesuatu halnya yang mungkin akan merugikan kita. Namun kuncinya satu tadi, kita harus bisa mengendalikan diri sekuat mungkin, semampu kita. Mengendalikan diri berkaitan dengan apa? Dengan lesan kita tadi. Apabila kita sudah bisa mengendalikan lesan kita, itu insya Allah nanti kedepannya akan mudah. Karena kalau untuk perbuatan itu kan ekstrim, mungkin sampai ribut, sampai mukul, sampai apa, itu kan ekstrim, itu membutuhkan keberanian lebih. Namun kadang-kadang kalau lesan itu kan menggunjing orang apa lain sebagainya, itu sangat luar biasa, tidak butuh keberanian lebih, asalkan dia itu cocok dengan seseorang untuk menggunjing atau untuk mengajak orang mempunyai mindset yang sama untuk menjelekkan orang, itu sangat luar biasa. Nah, itu tanda-tanda atau benih-benih rusaknya atau kotornya kolbu seperti itu. Nah, itu tidak kita rasa sedikit demi sedikit, akhirnya menumpuk di dalam kolbu kita dan menjadikan kolbu kita berkarat atau tertutup dari nur kebenaran tadi. Makanya paling utama adalah kita harus bisa menjaga lesan kita, seperti itu. Apa hanya lisan, Mas, yang harus kita fokuskan untuk bisa berjiwa yang bersih? Ya tentunya kalau masalah fokus menjaga kolbu tadi, itu yang paling fokus paling utama tentunya adalah hati dan pikiran kita. Namun demikian, tetap saja gerbang keluar masuknya itu adalah lesan kita, adalah mulut kita. Seperti itu. Jadi kadang-kadang pikiran kita berkecamuk, hati kita berkecamuk, kan begitu. Apabila lesan kita tidak terbuka, lesan kita tidak mengumbar nafsu atau mengumbar pikiran kita atau mengumbar rasa kita, itu tentunya akan setidaknya itu menjaga dari yaitu tadi, dari benih-benih, dari titik-titik noda kolbu tadi. Jadi yang paling utama yaitu sebetulnya kan berkaitan, namun mudahnya kita itu untuk lebih cepat memfilter atau menjaga kolbu kita itu setidaknya biar tidak lebih buruk atau tidak lebih tertutup dari nur kebenaran atau rahmatnya Allah tadi, itu tadi kita bisa menjaga lesan. Kalau secara global ya mungkin banyak, seperti kita menjaga pikiran kita, menjaga hati kita, menjaga pandangan kita dan lain sebagainya kan gitu. Setidaknya kalau kita bisa menjaga lesan, itu kan kecamuk tadi adanya cuma di diri kita, tidak sampai keluar, tidak sampai berefek ke manusia lain, tidak akan sampai berefek ke sesama, seperti itu. Setidaknya jahatnya hanya di diri kita sendiri, tidak sampai ke luar. Poinnya pasti berbeda, seperti itu. Caranya. Untuk mensucikan kolbu bagi orang awam itu bagaimana caranya, Mas? Untuk mensucikan kolbu bagi orang awam, ya orang awam itu tentunya orang yang baru belajar, kan begitu. Baru belajar di sini itu banyak jenisnya ya. Entah dia itu baru masuk Islam atau memang sudah Islam lama tapi belum mau mendalami Islam. Dalam artian mungkin bahasa kasarnya, mohon maaf, mungkin Islam KTP kan begitu. Tentunya yang paling utama ya perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar di dalam setiap langkah, di dalam setiap tindakan itu harus kita pikirkan dengan benar-benar antara kebenaran hakiki ataupun nafsu yang ada kan begitu. Kadang-kadang orang yang demikian itu bertindak bukan berdasarkan
nur kebenaran atau bukan berdasarkan kebenaran yang hakiki. Dia bertindak atas dasar nafsu keinginan. Itu yang menjadi masalah. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih di dalam diri kita. Karena apapun itu yang kita upayakan adalah tujuannya untuk membersihkan diri supaya kita bisa dekat dengan Allah. Dengan begitu. Dengan cara ya apa tadi? Kalau memang dia itu baru benar-benar belajar ya perbanyak istighfar. Kalau mungkin nanti tingkatannya lebih tinggi ya tentunya perkuat ibadahnya, khususnya sholat, karena sholat adalah tiang agama. Semakin kita bisa menikmati sholat, semakin kita bisa menikmati sujud kita kepada Allah, insya Allah akan semakin cepat qalbu kita tadi kembali ke bersih, suci, melihat kebenaran yang mutlak, yang hakiki. Seperti itu. Terus bagaimana kita bisa merasakan bahwasanya kalbu kita itu sudah merasa bersih, Mas? Untuk kita dapat merasakan kalbu kita itu sudah bersih atau belum, itu sebetulnya mudah sekali. Karena kalbu yang bersih itu adalah kalbu yang ibarat sikap manusia itu yang tanpa pamrih. Jadi dia itu mau berbuat apapun itu tidak ada pamrih berkaitan dengan sesama manusia. Jadi dia tidak butuh pujian, tidak butuh dilihat lebih daripada yang lain. Karena semuanya itu min Allah. Jadi kalau memang dia itu dicaci orang, ya dia tidak akan merasa sedih, tidak akan merasa susah. Karena itu tadi tujuan penciptaan manusia, seperti mungkin yang pernah saya sampaikan, bahwa tujuan penciptaan manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Kan begitu. Tentunya ibadah tadi adalah hablum minannas, hablum minallah. Tentu urusannya dengan sesama manusia, dengan urusannya dengan sesama Allah. Kan begitu. Yang penting kita itu baik dengan sesama manusia, menjalankan segala perintahnya Allah, dan kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu sudah cukup. Jadi akan sangat terasa apabila qalbunya sudah bersih, dia tidak akan mudah didikte dengan lingkungannya. Dia tidak akan mudah sakit hati. Dia tidak akan mudah susah dengan situasi lingkungan yang mungkin menyudutkannya dia. Menyudutkan dalam artian mungkin dia merasa namanya di jelek-jelekan atau mungkin difitnah atau apapun itu. Dia tidak pernah susah. Karena kenapa? Karena dia punya Allah yang selalu ada untuknya. Seperti itu. Untuk membandingkan antara nafsu dan kalbu biar selaras itu, Mas, biar merasa benar-benar ini bukti bahwasanya kalbu itu bersih, itu dengan cara gimana, Mas, perbandingannya? Jadi untuk membandingkan antara kalbu dan nafsu, dan berarti nafsu itu berkaitan dengan pikiran. Jadi nafsu itu orientasinya adalah pikiran. Kalau kalbu itu berarti kan hati, sanubari kita. Tentunya makanya orang Jawa dulu itu ada bahasa, kalau seandainya dia mau berbuat apapun itu, mengambil keputusan atau apapun itu, ada bahasanya coba kamu unggahno idunno, dalam artian kamu pikirkan, kamu rasakan antara pikiranmu dan perasaanmu tadi selaras atau tidak, kan begitu. Kalau seandainya antara pikiran dan hati itu tidak selaras, berarti masih ada hal yang salah. Harusnya kalau memang itu adalah kebenaran yang benar, yang datangnya dari Allah, tentunya untuk manusia itu servernya kalbu tadi, itu harusnya selaras. Jadi kalau masih ada pertentangan antara pikiran kita dan kalbu kita berkaitan dengan mengambil keputusan atau apapun itu berarti masih tidak pas, berarti ada yang salah. Kadang-kadang begini, kalbu kita bicara memerintahkan hal apa, kan begitu. Kadang-kadang pikiran kita tidak terima. Tidak terimanya pikiran tadi karena pikiran merasa dirugikan. Karena merasa dirugikan, tidak diuntungkan, kan begitu. Nah, itu sudah mulai berarti ada nafsu di sana. Nafsu apa? Kepentingan. Kepentingan apa? Untuk supaya mendapatkan posisi yang nyaman, kan gitu. Lah, nyaman di sini tadi itu orang selagi dia masih hidup, itu kebanyakan orientasinya yang dipikirkan adalah dunia. Seperti itu yang menjadi masalah. Jadi kadang-kadang ketidakterimaannya dia tadi itu karena egonya dia, pengen dianggap, pengen dihargai, pengen dimengerti dan lain sebagainya, dan tidak mau dirugikan dan lain sebagainya. Padahal kalbunya sudah mengingatkan bahwa itu bukan sesuatu hal yang
benar. Jadi cirinya seperti apa ya jelas. Kalau itu kebenaran, selarasnya antara qalbu dan pikiran itu adalah salah satu cirinya. Kan begitulah. Setelahnya itu kalau memang kita masih kurang yakin, ya kita bisa ambil air wudhu, kita berbanyak istighfar. Supaya apa? Supaya jernih antara pikiran dan hati kita. Karena air wudhu itu sangat luar biasa. Selain itu, untuk mensucikan, itu juga bisa meredakan emosi atau hal-hal yang tidak baik yang sifatnya negatif. Seperti itu. Baik, yang terakhir ini Mas, syarat ibadah yang diterima oleh Allah itu sendiri itu yang seperti apa sih? Baik ya, jadi kalau bicara masalah syarat ibadah yang diterima oleh Allah, itu yang seperti apa? Tentunya ibadah yang tidak disekutukan dengan hal apapun. Dalam artian dia ibadah itu karena memang perintahnya Allah, bukan karena pengen dianggap oleh orang lain. Suatu contoh, dia sedekah. Jadi sedekah merupakan salah satu rangkaian ibadah. Jadi dia ibadah sedekah itu tidak berharap dipandang oleh orang. Jadi dia sedekah, ya memang sedekah itu perintahnya Allah. Dan begitu. Jadi yang dia cari adalah ridho Allah, ridhonya Allah. Jadi tidak berkaitan dengan manusia. Mungkin dia sedekah atau sholat atau apa. Itu tidak pengen dipandang. Jadi kalau sholat tidak mau dipandang, oh dia itu orangnya taat ibadah atau orangnya alim atau apa. Itu tidak ada kepentingan ke sana arahnya. Jadi tidak ada kepentingannya urusannya dengan sesama makhluk. Urusannya hanyalah kepada Allah. Kita menjalankan segala sesuatu di dalam dunia ini, apapun itu, dasarnya adalah perintahnya Allah. Itu yang paling utama. Jadi syarat sahnya diterima, ya tentunya kalau bicara masalah sholat itu kan ada rukunnya, ada aturannya seperti itu. Namun untuk diterima tadi tentunya cerminannya yang paling utama adalah pondasi ketauhidan iman tadi. Kita harus yakin seyakinnya memperbaiki diri, berbenah diri supaya apa? Supaya qalbu kita bersih. Karena bahasanya adalah qalbu mukmin baitullah. Jadi hatinya orang mukmin itu rumahnya Allah. Mukmin di sini artinya tidak hanya sekedar Islam, berarti kan lebih dari itu tingkatannya. Sudah bersih, mendekat kepada Allah. Kan begitu. Jadi tidak berharap mendapatkan pengakuan dari sesama makhluk. Yang ada hanyalah menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi segala larangannya. Seperti itu. Ada yang lain? Cukup Mas. Cukup ya, terima kasih. Mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan. Jadi kalaupun seandainya ada perkataan atau pembabaran bahasa kami yang sulit untuk dimengerti atau mungkin tidak sepaham dengan teman-teman yang lainnya atau mungkin bahkan tidak sesuai, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kebenaran yang hakiki itu selalu saya sampaikan bahwa kebenaran yang hakiki itu hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia hanya menyampaikan sedikit saja apa yang kita ketahui atas izin Allah. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.